Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan konseling kelompok hari ini dapat berjalan lancar dan serta memberikan manfaat serta memperoleh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa Tuhan. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini kita membahas pada tahap transisi ya, ataupun tahap peralihan. Apakah ada yang tahu tahap peralihan ini apa? Jadi pada tahap ini itu adalah kita itu mempersiapkan diri agar lebih siap untuk berdiskusi serta terbuka ya pada pertemuan nanti selanjutnya. Dan di tahap ini juga diharapkan rasa percaya, komitmen, dan kerjasama antar anggota semakin kuat sehingga proses konseling kita itu dapat berjalan dengan baik. Begitu ya teman-teman. Sebelum melanjutkan kegiatan pada sore hari ini, mari kita mengingat kembali kesepakatan yang telah kita buat bersama pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu tidak boleh memotong pembicaraan teman. Yang kedua itu menghargai setiap pendapat yang diberikan oleh orang lain. Yang ketiga selanjutnya itu menjaga tentunya asas kerahasiaan seluruh cerita yang nanti akan disampaikan di dalam forum kelompok ini. Berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kenyamanan masing-masing, serta menggunakan bahasa yang sopan serta saling menghormati. Apakah teman-teman bersedia menjalankan kesepakatan tersebut selama kegiatan ini berlangsung? Ya. Baik, terima kasih ya atas komitmennya. Selanjutnya, saya di sini itu ingin mengajak teman-teman untuk berbagi. Silahkan menceritakan secara singkat hal ataupun permasalahan yang saat ini sedang menjadi beban pikiran teman-teman, terutama terkait dengan perasaan mungkin tertekan atau stres yang kalian alami belakangan ini. Tidak perlu terlalu rinci ya, cukup kayak poin-poinnya aja, yang penting teman-teman nyaman untuk bercerita. Oh iya, tapi untuk waktu konseling kita itu sekitar 30 menit, apakah cukup? Cukup. Oh, baik. Karena cukup, kita masuk ke sini. Siapa yang mau bercerita duluan? Mbak Putri. Oke, Kak Putri boleh bercerita. Ya, jadi saya kan akhir-akhir ini banyak tugas ya. Banyak itu menumpuk banget, terus habis itu menguras energi. Kemudian saya itu jadinya kayak aku bingung dan kepala saya itu jadi pusing kayak gitu. Akibatnya kayak pola makan saya itu nggak teratur. Terus habis itu juga kalau malam pikiran saya itu kuat jauh banget. Terus banyak yang dipikirkan ya soal tugas itu tadi, terus jadinya tidurnya itu kayak malam-malam gitu. Baik, berarti di sini kondisi fisik dari Mbak Putri kena ya? Iya. Mungkin karena di sini juga Mbak Putri tadi kayaknya lebih kayak ke stres ya, karena saking banyaknya hal yang dialami gitu. Ya. Baik, mungkin sudah cukup. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Mungkin kalau saya itu ya hampir sama Mbak Putri, mengalami stres ringan ya, karena akhir ini kan banyak tugas menumpuk dan juga waktunya itu mengapalkan juga. Jadi kayak penuh gitu, penuh mauan apa yang dilakukan terdahulu dan tugas saya itu berarti menumpuk, sehingga saya itu
ada mungkin sampai mengenai mungkin kayak Mbak Putri kan tadi fisiknya tenang, mungkin dari Mas Aji ada sesuatu. Mungkin rasa saya itu juga sulit tidur, Oh. sulit tidur. Jadi terganggu waktu tidur. Iya. Ada lagi Mas? Mungkin itu saja. Oh baik. Selanjutnya ada? Jadi ini kalau saya sih ya kurang lebih ya sama. Terus kalau saya ini lebih ke kayak saya sama dosen-dosen gitu. Jadi ada salah satu dosen di kelas saya yang cukup membuat stres buat saya. Jadi ya saya saja jadi dari kata teman-teman itu juga ada jadi itu kayak terbentuknya memarahi. Jadi mahasiswa itu sebagai pelampiasan kayak marahnya gitu. Pelampiasan pembahasannya. Jadi mahasiswa kan dia sudah terkena tugas, jadi di para dosen itu belum lagi ada masalah di rumah gitu. Boleh kayak diklarifikasi lagi stresnya itu bentuknya gimana? Berarti di mentalnya atau Ya mental kalau dosen kan mengikat mungkin jadi kepala kayak sakit gitu. Baik, berarti Masnya tadi stresnya karena ada dosen yang membuat stres begitu ya? Salah satu dosennya. Baik. Ada lagi Mas? Facebook. Baik. Mas ya? Ada yang ingin diceritakan? Mungkin atau punya permasalahan? Ya, Ya, apa? kalau saya stres karena saya kecanduan itu jujur ya. Oh, jujur apa ya? Gimana itu? Biasanya sampai itu kan pernah terus saya coba lagi itu kalah sampai lupa. Terus itu membuat saya menjadi mikir kenapa ini bisa jadi begini. Terus saya coba bayar utangnya bagaimana. Itu dampak di Masnya apa? Dapat di mental saya. Di mental. Selain itu ada lagi? Ini saya lebih sering membutuhkan kepala pintu. Oh, sampai ke fisik ya Kak? Saking mungkin karena Masnya saking stres itu tadi ya. Kalau boleh tahu semenjak kapan itu? Sudah 6 bulan. 6 bulan ini. Berarti lumayan juga ya Mas, lumayan juga gitu. Lumayan berapa ayat. Ada faktor utama mungkin penyebab ingin main judi online? Karena faktor salah satu saya cepat kaya. Oh begitu. Berarti caranya dengan judi online itu. Ada lagi? Ya. Baik, terima kasih. Yang lain? Siapa dulu ini? Mbak Mira atau Mas Dara? Monggo. Saya dulu. Baik, silakan. Saya mau bercerita, saya itu kalau stres sampai stres karena sering mengikuti ini tren. Iya, FOMO. Ya, saya suka FOMO. Dan saya itu tidak bisa mengondisikan kefomoan saya gitu. Sampai saya itu menjual coaching saya itu saya jual ya. Iya, iya, kan, iya laku. Soalnya dulu itu kan musim coaching, ya. Terus sekarang coaching tidak lagi tren, jadinya saya jual. Mobil juga gitu, gaji saya jual gitu. Itu karena faktor FOMO itu tadi. Iya. Berarti mbaknya itu saking stresnya ikut kayak kecanduan tren FOMO. Dulu saya sosialita. Oh begitu, wow. Berarti sangat digemari dan diikuti orang-orang Iya. ya. Iya. Itu akibatnya karena itu gimana kalau boleh tahu? Ya itu, saya itu sering terganggu pikiran saya itu. Apa yang belum saya capai di tren itu saya pikir sampai nggak bisa tidur, Mbak.
terkadang jadi saya itu marah-marah kepada saya kalau tidak dikasih uang gitu. Oh, gitu ya. Ya. Berarti hubungan kita juga gimana? Ya, Keluarga gimana? keluarga juga, ya. Responnya ke mbaknya gimana? Responnya keluarga itu gini, kamu tuh jangan gitu kayak sedikit bilang gitu loh. Tapi kan saya itu suka ini tuh ngikutin tren. Udah kecanduan gimana ya cara menggunakannya, cuma sulit sekali. Gitu, berarti mbaknya stres karena kebanyakan ikut sama itu. Iya. Ada lagi? Baik, yang terakhir, Mas Ken? Saya mungkin tugasnya itu sama seperti Mas itu, semuanya beda tema. Lalu kalau masa di jualan, saya itu trading. Oh, lagi trading. Iya. Saya kan tradingnya di Forex. Nah, kebetulan di Forex itu kan memang di setiap lini itu kan ada menggunakan platform Ya. yang disebut bisa broker. Nah, di situ ketika saya deposit di salah satu broker, itu kan broker itu kan punya kendali uang yang utang. Nah, ketika saya mau beli aset gold, emas, capnya itu ketika saya penjual sesuai prediksi saya itu berbalik arah. Dan itu saya membuat stres saya. Mau berarti karena di saat itu sudah perkiraan di goals, ternyata itu merasa jauh dari tebaan. Ya. Biasanya itu efek yang akan Mas alami setelah itu apa? Efeknya itu seperti sulit tidur, terus emosi yang berlebihan. Gitu. Berarti ibarat kata masih kecanduan dengan itu ya apa namanya tadi? Trading. Ya. Ada lagi mungkin? Ya. Baik. Terima kasih teman-teman atas keterbukaan teman-teman. Dari cerita yang telah disampaikan itu saya mencatat bahwasanya itu tadi yang kebanyakan muncul yaitu stres ringan ya. Ada yang dari Mas Bena itu karena dia stres di trading, Mbak Vina itu karena FOMO, terus Mbak jadi tadi apa Mbak? Di tugas. Karena dari situ saya memutuskan bahwasanya yang tema yang diambil nantinya yaitu stres ringan itu tadi. Nah, masalah yang paling banyak tadi ya. Apakah teman-teman itu sepakat apabila kita pada pertemuan berikutnya itu fokusnya lebih ke itu setuju. Baik, terima kasih dengan kesepakatan bersama. Topik tersebut itu akan menjadi fokus pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan berikutnya itu kita akan memasuki tahap kegiatan ataupun tahap inti, yang mana itu kita akan membahas tentang tadi apa topiknya? Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita membuat kesepakatan untuk pertemuan berikutnya. Kita ada saran dari ini mau hari apa? Kamis, ya kemana? Ya, Kamis. Untuk waktu dan tempatnya? Oke. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya yaitu hari Kamis di waktu yang sama dan tempat yang sama. Terima kasih atas komitmennya teman-teman. Saya berharap kita semua tetap menjaga semangat dan juga mempersiapkan untuk mengikuti tahap kegiatan pada pertemuan berikutnya. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasi dan keterbukaan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.